belajar dan pembelajaran. Jadi, apa yang dimaksud belajar? Belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Bagaimana ciri-ciri belajar? Yang pertama, dari segi proses. Adanya aktivitas fisik, mental, dan emosional melibatkan unsur lingkungan dan bertujuan ke arah terjadinya perubahan tingkah laku atau behavioral changes. Yang kedua, dari segi hasil, bersifat relatif tetap dan diperoleh melalui usaha. Mengapa perlu belajar? Yang pertama, potensi manusia bersifat laten dan terbuka. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia ini banyak terjadi secara non-instiktif atau alamiah. Nah, apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang melibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Bagaimana ciri-ciri belajar? Yang pertama, adanya unsur guru. Yang kedua, adanya unsur siswa. Yang ketiga, adanya aktivitas guru dan siswa. Yang keempat, adanya interaksi antar guru dan siswa. Yang kelima, bertujuan ke arah perubahan tingkah laku siswa. Yang keenam, proses dan hasilnya terencana atau terprogram. Mengapa perlu pembelajaran? Yang pertama, peristiwa belajar tidak selalu terjadi atas inisiatif diri individu. Yang kedua, individu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Yang ketiga, perlunya lingkungan yang kondusif guna mencapai perkembangan individu secara opsional. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses dan hasil belajar pembelajaran? Pertama, guru. Kedua, siswa. Ketiga, tujuan. Keempat, materi. Kelima, instrumen. Keenam, yaitu lingkungan. Yang pertama, faktor guru. Faktor guru itu termasuk juga kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik, kondisi kesehatan fisik secara umum, dan kondisi fungsi inderawi. Kalau kondisi fisikis itu suasana kejiwaan dan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua itu faktor siswa, juga ada faktor fisik dan psikis. Fisik juga tentang kesehatan dan juga fungsi inderawi. Psikis yaitu minat, bakat, kemampuan, motivasi, dan situasi kejiwaan pada siswa. Ketiga, faktor tujuan. Memiliki 4 tujuan. Pertama, kejelasan. Dua, urgensi. Ketiga, tingkat kesulitan. Keempat, kesesuaian dengan tingkat pengembangan siswa. Yang kelima, materi. A few moments later. Yang keempat yaitu materi. Ada 4 faktor dalam materi ini. Yang pertama, kejelasan. 2, penarikan. 3, sistematis. 4, jenis materi. Yang kelima yaitu faktor instrumen. Instrumen juga ada 4, yaitu kelengkapan, kualitas, kuantitas, dan kesesuaian dalam pembelajaran. Yang keenam dan terakhir yaitu faktor lingkungan. Ada 2, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik berpengaruh pada suhu dan kelembapan udara. Lingkungan sosial berpengaruh pada manusia dan referensi
representasi manusia. Bye-bye.